Halo warga Karawang, terima kasih sudah kembali ke channel KPU Karawang. Bersama saya Iqbal Maulana. Kali ini kita ada di program ngopi. Ngobrol pilkada. Jadi bukan kopi sembarangan ya, ngobrol pilkada. Ngobrol pilkada. Sebagaimana kita tahu bahwa Karawang adalah salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tanggal 9 Desember 2020. Di samping saya sudah ada Kang Iksan Indra Putra. Halo warga Karawang. Kang Iksan Indra Putra ini adalah salah satu komisioner KPU Karawang, divisi data dan informasi, kan ya? Data dan informasi. Data dan informasi. Jadi semua hal berhubungan dengan data informasi itu dikoordinir oleh beliau. Termasuk salah satunya adalah data pemilih. Jadi pemutakhiran data pemilih, penyusunan data pemilih itu di bawah tanggung jawab beliau. Nah, sebagaimana yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, saya sempat membahas tentang 5 tahapan penting yang wajib kita ketahui, khususnya buat para penyelenggara pemilihan maupun peserta pemilihan. Saya akan membahas secara tuntas dan detail kaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita tanyakan langsung kepada Kang Iksan dan minta penjelasan singkat beliau. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi tambahan untuk masyarakat Karawang. Oke. Baik, Kang Iksan, yang pertama ini bisa dijelaskan nggak sebetulnya proses penyusunan daftar pemilih ini seperti apa dari mulai awal sampai dengan terbentuknya daftar pemilih tetap? Oke. Jadi dari awal sesuai dengan ketentuan dan daftar pemilih ini didapat dari pemerintah ya, yaitu dari Kemendagri. Kemendagri ya. Dari Kemendagri. Disampaikan ke KPU RI ya untuk disinkronisasikan antara data penduduk yang sudah mempunyai hak pilih dan daftar pemilih tetap di pemilu sebelumnya. Nah, lalu kemudian disinkronisasikan tuh. Setelah disinkronisasikan, turun ke provinsi dan kabupaten kota untuk kemudian disusun daftar pemilih ini sesuai dengan jumlah pemilih per TPS. Nah, jumlah pemilih per TPS di pilkada di masa pandemi ini 500 pemilih per TPS paling banyak. Maksimal ya? Pemilih per TPS. Maksimal paling banyak. Kalau di luar pandemi kan sebelumnya dulu 800. Berarti sekarang maksimal 500. Maksimal 500. Nah, itu disusun daftar pemilih, disusun paling banyak 500 ya di setiap TPS-nya. Setelah disusun dilakukan pencocokan dan penelitian. Coklit ya, yang biasa kita sebut di coklit ya. Dimana itu sudah mulai berjalan dari tanggal 15 hari ya. 15 Juli sampai 13 Agustus ya. Nah, coklit itu proses dilakukannya konfirmasi ya terhadap identitas yang masuk ke dalam daftar pemilih ya, baik itu NKK, NIK, nama, tempat lahir ya, alamat ya. Lalu kemudian TPS-nya sesuai atau tidak pada saat coklit itu. Pada saat coklit itu nanti petugas pemutakhiran data pemilih datang dari rumah ke rumah untuk mengkonfirmasi itu ya, apa kemudian masih sesuai syaratnya memenuhi hak pilih atau tidak. Setelah coklit dilakukan pemutakhiran data pemilih pasca coklit ya untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara atau DPS ya. DPS ya. Setelah ditetapkan DPS itu dilakukan pengumuman dan tanggapan terhadap daftar pemilih ya. Terhadap hasil coklit ya. Gitu. Nanti ditempel daftar pemilih itu di kelurahan, di tempat-tempat strategis ya, atau tempat calon di KPPS ya. Nah, calon tempat TPS itu nanti di mana. Setelah itu dilakukan uji publik. Ya, ini perbedaannya di pemilu sebelumnya dengan sekarang, itu DPS itu dilakukan uji publik ya. Hasil coklit PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih itu sudah sesuai atau belum dengan DPS yang dipasang ya, yang diumumkan. Nah, kalau sudah sesuai ya, nanti itu akan ditetapkan menjadi DPT. Ya. Kalau dinyatakan belum sesuai, artinya belum sesuainya itu masih ada yang belum terdaftar ya. Di DPS masih ada warga yang belum terdaftar. Terus kemudian masih ada identitas yang perlu diperbaiki elemennya ya, baik itu alamat,
lalu kemudian nomor KK, KTP-nya. Nah, itu dilakukan tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan ya, tahapan DPSHP. Berarti sebelum ditetapkan menjadi DPT. Daftar pemilih tetap. Artinya ketika sudah menjadi DPT itu akan terkunci. Terkunci ya. Nah, kalau boleh tahu, mungkin juga masyarakat Karawang harus diinformasikan juga ya. Kira-kira setelah masa coklit ini, kalau memang ada yang belum terdaftar atau pada saat dicoklit dia tidak ada di rumah nih Kang, itu kira-kira bagaimana? Ya, pada saat dicoklit tidak ada di rumah ya, misalkan bekerja atau sekolah ya, pendidikan ya. Selama dia KTP elektroniknya atau suket berdomisili di wilayah setempat ya, itu masih bisa didaftarkan masuk ke dalam daftar pemilih. Ya kan? Bisa dikonfirmasi nanti melalui keluarga yang ada di rumah ya, atau dipastikan keberadaannya pada RT, RW atau sebutan lainnya. Jadi tetap bisa diakomodir ya? Bisa diakomodir sepanjang KTP elektroniknya di wilayah tersebut. Nah kemudian sebetulnya syarat untuk menjadi pemilih itu seperti apa sebetulnya? Syarat untuk menjadi pemilih pertama usianya genap 17 tahun ya, atau pada saat hari pemungutan suara tanggal 9 Desember usianya 17 tahun. 17 tahun. Nah, terus juga ada usia kurang dari 17 tahun ya. Nah, yang usia kurang dari 17 tahun ini statusnya sudah atau pernah menikah. Sudah atau pernah menikah. Ya. Kalau mau berarti nggak termasuk? Nggak termasuk ya. Berarti pernah menikah atau sudah menikah ya. Lalu kemudian mempunyai KTP elektronik. Nah, dari ketiga ketentuan itu bisa masuk dalam daftar pemilih. Yang paling terpenting dari ketiga syarat ini, dia berdomisili di wilayah yang melaksanakan pilkada ya. Jangan sampai warga Karawang tinggal lama di Karawang tapi KTP elektroniknya misalkan di daerah yang bukan melaksanakan pilkada, itu tidak bisa masuk dalam daftar pemilih. Jadi harus ada di wilayah, kalau misalnya Karawang menyelenggarakan pilkada, berarti harus yang berKTP Karawang. Kemudian kalau misalnya pada saat dicoklit ini ada ketidaksesuaian data, itu berarti langsung dikonfirmasi di tempat ya? Langsung dikonfirmasi di tempat. Pada saat coklit ya, petugas PPDP itu akan meminta ke penghuni rumah ya atau kepala keluarga ketika didatangkan ke rumah, pemilih itu diminta untuk menunjukkan kartu keluarga dan KTP. Dokumen kependudukan ya. Nanti dilihat ya, kesesuaiannya baik itu di kartu keluarga atau di KTP elektronik. Kalau misalnya dokumen kependudukannya ada salah satu baik KK ataupun KTP misalnya tidak ada atau hilang lah, itu gimana itu? Tetap pasti bisa diakomodir sepanjang dia mempunyai dokumen kependudukan walaupun fotokopian ya, itu masih bisa didaftar dalam daftar pemilih. Yang penting dia punya dokumen kependudukan baik itu kartu keluarga ataupun KTP elektronik. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan Kang ya, artinya masyarakat Karawang harus tahu bahwa semua yang berusia 17 tahun minimal ya atau sudah menikah berarti dia berhak untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada besok. Nah, mungkin juga perlu diinformasikan sebetulnya jumlah pemilih di Karawang ini ada berapa sih sebetulnya sekarang ya? Jumlah pemilih Karawang? Jumlah pemilih di Karawang kalau berdasarkan data yang kami terima di kabupaten ya, itu sejumlah 1.716.196. 1 juta susah mulai. 1.716.196. Pokoknya sekian lah ya. Sekian. Terbagi di berapa TPS nih? Terbagi di 4.451. Ya, itu TPS hasil dari pilkada lanjutan ya? Yang kemarin yang sekarang ini berarti. Yang sekarang. Artinya ada sekitar dibandingkan dengan pemilu kemarin berarti lebih sedikit ya? Lebih banyak.
Enggak, maksudnya jumlah TPS-nya. Oh, jumlah TPS-nya lebih sedikit. Lebih sedikit. Ya. Kalau kemarin kan hampir 6 ribuan ya. 6.344. 6.454. Nah, kalau sekarang 5.400. 4.451. Oh, pokoknya sekian lah. Saya paling bingung untuk masalah angka ya, hadirin sekalian. Oke, artinya ini kenapa kita angkat di channel ini masyarakat Karawang ini masih belum banyak yang bukan peduli, artinya biasa-biasa aja gitu apakah mereka terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Mereka tidak kita masyarakat Karawang itu belum merespon secara merata, hanya beberapa kelompok masyarakat. Mungkin juga perlu diinformasikan kan kepada warga Karawang cara mengeceknya mereka terdaftar dan tidak sebelum direkap jadi DPS. Itu kan bisa dari sekarang ya? Bisa ya? Sangat bisa. Sampai bicara seperti apa itu? Ya, untuk mengecek sudah terdaftar atau belumnya di daftar pemilih untuk Pilkada Karawang, ya, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Jadi warga Karawang bisa cek atau masuk ke website Lindungi Hak Pilihmu. Di bawah sini ya? Di bawah sini. Di bawah sini. Nah, Lindungi Hak Pilihmu itu menginformasikan warga Karawang ya, sesuai atau tidak datanya yang terdaftar dalam daftar pemilih, baik itu NKK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, komplit lah pokoknya. RT, RW komplit lah semuanya. Komplit ya. Cuman yang tidak ada nama mantan aja. Berarti Kang Ihsan ini tahu nih data Karawang secara umum ya, yang data pemilih ini berarti bisa diketahui jumlah pemilih perempuan, jumlah pemilih laki-laki, bisa, jumlah yang sudah menikah, bisa, jumlah yang sudah menikah, yang pernah menikah, jumlah yang memang mau menuju 17 tahun, berarti bisa diketahui Kang ya? Bisa. Nah, coba disampaikan Kang, biar masyarakat tahu nih sebetulnya jumlah pemilih Karawang dengan laki-laki seimbang nggak sebetulnya gitu. Jumlah pemilih di Karawang artinya yang dilakukan coklit saat ini ya, yang sebanyak 1.700.000-an itu ya, itu jumlah laki-lakinya 859 ribuan. 859 ribu. Perempuannya 856 ribu. Berarti masih lebih sedikit. Lebih sedikit perempuan ya? Perempuan dibandingkan laki-laki. Iya. Kalau dari berarti harus impor biar harus impor kayaknya. Ini yang jumlah pemilih yang belum menikah. Nah, ini bagi para jomblo. Ini catat. Jumlah pemilih yang belum menikah yang tersebar di 30 kecamatan, 309 desa. Ya, ini sebanyak 347.000. 347.000 banyak juga itu. Itu yang punya hak pilih. Yang punya hak pilih. Berarti cabe-cabean. Ya, artinya dari usia 17 sampai 20 tahunan mungkin. Iya. Tapi mereka emang belum menikah ya? Belum nikah. Itu kalau boleh tahu paling banyak di kecamatan. Skip. Ya berarti potensi peningkatan jumlah perempuan kalau memang kita bisa mengimpor dari luar memungkinkan Kang ya? Artinya kepada para jombloan ya, kalau mau mencari calon istri cari dari luar. Jomblowati berarti. Jomblowati jangan keluar berarti. Jangan keluar, nunggu aja. Semakin keluar semakin berkurang jumlah perempuannya. Dibandingkan dengan pemilu ada peningkatan jumlah pemilih berarti kan? Ada ya. Pemilu 2019 itu jumlah DPT-nya 1.699.000. Sekarang 1.700.000-an ya. Berarti nambah 100 ribuan ya. 100 ribuan. Oke ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Kang Ihsan beberapa informasi berkaitan dengan proses penyusunan daftar pemilih sampai penetapan menjadi DPT. Tadi juga sudah disampaikan jumlah pemilih di Karawang ada berapa, laki-laki, perempuan, statistiknya ya, secara umum sudah disampaikan. Nah mungkin ini warga Karawang juga pengen tahu kan, sekarang kan sudah sedang berjalan tahap coklit ya, coklit. Mereka prosesnya dari rumah ke rumah, ya kan, dari rumah ke rumah. Di tengah pandemi, kira-kira seperti apa itu? Jadi yang jadi pertanyaan warga Karawang sebenarnya. Iya. Karena kan
Kita nggak tahu ya. Di Karawang ini seperti apa kita nggak tahu. Kita tidak tahu juga siapa yang menularkan. Oke, ini saya bawa perlengkapan PPDP. PPDP. Nah, ini perlengkapan untuk petugas pemutahiran data pemilih ya. Petugas pemutahiran data pemilih. Jadi setiap PPDP yang bertugas coklit mereka diwajibkan menggunakan pertama PPDP yang datang ke rumah-rumah harus pakai masker. Masker. Nah, ini ada tulisan PPDP-nya. Ingat PPDP yang datang ke rumah bukan debt collector. Bukan debt collector. Dan ini nggak dijual bebas ya? Nggak jual bebas. Ada tulisan PPDP ya. PPDP. Ya sebenarnya ini bukan standar harus ada tulisan PPDP ya. Yang penting PPDP datang ke masker, pastikan menggunakan dan tidak harus pakai masker itu juga ya. Nggak perlu pakai masker ada tulisan PPDP, yang penting pakai berarti masker. Syarat minimal PPDP datang ke harus pakai masker. Harus pakai masker. Ya. Itu pertama. Nah, nih pakai masker. Harus pakai masker. Ya. Caranya begitu pakai masker ya. Nah, ya. Terus pakai sarung tangan. Sarung tangan. Ya, ini sarung tangan. PPDP yang datang ke rumah ini harus pakai sarung tangan. Ini sarung tangannya bisa berbahan latex atau berbahan plastik. Ya, kalau ini berarti ini apa namanya standar minimalnya mereka harus pakai masker sarung tangan dan KPU juga menyiapkan ini face shield. Nah, ini bisa dipakai. Nah, ini face shield. Nah, itu standar minimalnya. Standar minimalnya. Ini udah ya. Jadi harus pakai masker, sarung tangan dan face shield karena kita harus menjamin kesehatan dan keselamatan. Menjamin kesehatan dan keselamatan. Baik petugas ataupun pemilih. Dan juga di PPDP disediakan ini. Nah, sanitizer. Ini mereknya saya tutup ya. Agar agar tidak disebut endorse. Ini hand sanitizer. Jadi setiap PPDP nanti di fasilitasi hand sanitizer. Karena memang protokol kesehatan di pilkada tengah pandemi juga lumayan rumit sekarang ini ya. Lumayan rumit. Sampai PPDP saja dianjurkan untuk tidak masuk ke dalam rumah ya? Enggak dianjurkan masuk ke dalam rumah. Iya, tidak dianjurkan masuk. Maksudnya cukup di teras rumah. Diupayakan hanya di teras atau halaman. Iya. Nah, kenapa pakai sarung tangan juga untuk memastikan tidak ada dokumen-dokumen yang bertukar tangan sembarangan kan? Iya, betul. Ya, artinya apalagi mereka diwajibkan bawa sanitizer setiap kali satu rumah selesai coklit harus disterilisasi. Ya. Berikutnya nih, kalau petugas PPDP datang ke rumah, mereka tuh ngapain sih Kang? Ngapain aja? Terus apa yang harus disiapkan oleh masyarakat Karawang? Kemudian di rumah itu ngapain gitu? Di rumah itu ngapain? Ngapain lah pokoknya. Ya, yang penting bukan ngopi. Bukan kopi. Tapi kalau dikasih kopi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Yang penting dalam waktu singkat kopinya harus habis. Nah, ini ada dokumen yang dibawa oleh PPDP ya dari rumah ke rumah ya. Dokumen yang dipersiapkan ya PPDP datang ke rumah-rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Ya. Pertama model AKWK. Nah, ini model AKWK ya. Model AKWK ini di dalamnya sudah ada daftar pemilih ya. Daftar pemilih yang warga Karawang bisa cek di Lindungi Hak Pilihmu websitenya. lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Betul. Nah, daftar pemilih ini AKWK ini nanti PPDP meng cross check ya warga Karawang yang masuk namanya dalam daftar ini disesuaikan dengan kartu keluarga dan KTP-nya. Ya, sesuai atau tidak ya, nama atau NKK, NIK, semua tempat tanggal lahirnya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai nanti diperbaiki langsung di sini oleh langsung di tempat ya, yang salah dicoret, yang perbaikinya langsung ditulis. Ya. Lalu kemudian pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat juga sama. Dicoret ya, langsung dikasihkan keterangan ya. Baik itu meninggal, pindah, lalu kemudian ganda ya. Nah, ganda itu namanya lebih dari satu di daftar pemilih. Artinya kalau dia sudah dicoret pada saat coklit, itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk
menjadi pemilih atau gimana kan? Iya, kalau sudah dicoret berarti tidak masuk dalam pemilih di TPS tersebut. Ya, dan datanya dari AKWK yang tadi dibawa akan direportkannya berkurang berarti. Berkurang jumlahnya. Nah, selain AKWK ya, ini yang nama yang terdaftar, ada juga ini PPDP akan membawa ini ya, kelihatan nggak di zoom ya, kelihatan, ini anggap kelihatan lah ya, model AAKWK. AAKWK ini diperuntukkan bagi pemilih yang belum terdaftar di model AKWK ya. Misalkan, jadi yang belum terdaftar pada saat dicoklit itu disampaikan kepada PPDP akan langsung disalin ya, nomor kakaknya berapa, niknya berapa, namanya siapa ya, tempat tanggal lahirnya siapa. Mudah-mudahan PPDP ini tidak mendata. Mudah-mudahan kosong lah itu. Mudah kosong, jadi artinya semua pemilih sudah terakomodir gitu. Yang saya khawatirkan PPDP mendata mantannya, yang dicoklit mertua yang jomblo ya dicoret malah dicoret. Nah, ini model AKWK ya. Ini bagi format untuk pemilih yang belum terdaftar pada AKWK. Nah, setelah ini ya, PPDP akan menulis di tanda bukti pendaftaran pemilih. Nah, ini kalau PPDP bawa begini, ditulis nanti yang mempunyai hak pilih di rumah tersebut siapa saja ya, satu keluarga ditulis di sini. Jadi itu salinan yang nanti disampaikan juga ke ya, ini kan ada dua, satu untuk PPDP untuk laporan dan juga untuk merekap, yang satunya lagi diberikan ke pemilih. Nah, setelah ini model AA1 KWK. Ya. Nah, setelah itu bagian depan rumah pemilih, ini akan ditempel stiker ya, stiker AA2 KWK. Tanda sudah dicoklit. Di sini tertera TPS-nya berapa, jumlah keluarganya ada berapa dalam satu kakak ya. Lalu jumlah pemilih ada berapa, nanti ditulis di sini. Nah, ditandatangani oleh PPDP dan kepala keluarga. Ya. Lalu bagaimana kalau dalam satu rumah ada dua kakak atau lebih dari satu kakak? Ya. Bukan satu rumah beberapa cinta. Satu kakak beberapa kepala keluarga. Jadi kalau dalam satu rumah lebih dari satu kakak ya, misalkan ada dua kakak ya, berarti ditempelnya dua stiker oleh PPDP nanti. Ya, karena ini berdasarkan jumlah kakak. Iya. Nah, itu nanti yang dibawa. Artinya kalau nanti misalnya kalau di rumah ada lebih dari satu kakak, stikernya dua. Kalau misalnya dia beberapa rumah satu kakak ya. Beberapa rumah satu kakak kan tinggalnya nggak di semua rumah, Pak. Iya sih. Yang satu pintu satu, pintu dua gitu. Ya itulah. Kecuali beberapa rumah dalamnya atau satu rumah beberapa kamar. Oke, jadi itu yang dilakukan oleh petugas coklit atau PPDP pada saat melakukan proses coklit. Dokumen yang disiapkan juga sebetulnya sih kalau untuk pemilih nggak rumit ya, itu hanya dokumen yang dibawa oleh PPDP. Pemilih ini hanya cukup menyiapkan KTP, kalau nggak suket, kalau tidak tunjukkan aja KK dan KTP elektronik. Nah, ini ada satu lagi kan, kalau misalnya ada salah satu pemilih yang sudah berusia 17 tahun, dia belum punya surat keterangan, juga belum punya KTP, itu gimana itu? Ya, jadi menurut ketentuan undang-undangnya ya, itu di PKPU 19 tahun 2019 ya, bagi pemilih yang tidak sama sekali mempunyai dokumen kependudukan. Kalau kakak sih, kalau dia belum punya KTP, kakak ada. Ya, itu memungkinkan sekali punya kakak tapi KTP-nya belum ada. Iya, betul. Nah, kalau belum sama sekali, ya, itu menurut ketentuan PKPU 2019 nomor 19 itu tidak masuk dalam daftar pemilih. Tidak masuk, tapi direkomendasikan untuk dilakukan perekaman. Iya. Berarti tidak bisa pakai kartu
Sensor. Jadi ini masalah Karawang kayaknya ada juga ya, ada beberapa saya mudah-mudahan sih nggak banyak kan ya. Ada masyarakat Karawang yang dia sudah berusia 17 tahun atau lebih tapi belum punya KTP, belum punya surat keterangan. Secara aturan KPU tidak bisa mengakomodir. Jadi artinya kita arahkan mereka untuk menyelesaikan dokumen kependudukannya. KTP ya, minimal KTP lah ya. Minimal apa? Suka mempunyai kartu keluarga. Kartu keluarga. Karena gini, dalam daftar pemilih kita ada 3 kategori. Ya. Pertama, mempunyai KTP elektronik. Yang kedua, hanya mempunyai surat keterangan. Yang ketiga, belum mempunyai surat KTP elektronik atau surat keterangan. Jadi dua-duanya belum punya. Tapi dia di KTP dia punya kartu keluarga. Nah, identitas itu yang tapi masih bisa. Nah, ini kalau yang tidak mempunyai sama sekali, gampang kan? Itu tinggal cari keluarga yang mewakili. Minta untuk dimasukkan. Bisa dimasukkan dalam kartu keluarga. Iya. Jadi kalau tidak punya KTP, suket, kartu keluarga, saran kami cari keluarga baru. Yang mau mengakomodir. Oke. Oh iya. Untuk mengenali petugas PPDP yang datang ke rumah ini, selain mereka pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, mungkin ada atribut yang dikenakan oleh PPDP. Itu apa aja itu Kang? Ada atributnya. Oh iya, saya lupa nih. Jadi selain menggunakan APD, masker, ya, ini juga kita kasih vitamin untuk PPDP. Bukan obat kuat itu. Bukan obat kuat ya, tapi vitamin. Nah ini atributnya. Tadi APD, sekarang atribut PPDP. Nah ini ada handband. Handband ini bisa dipasang di tangan. Pasang di sebelah kiri. Nggak ada ketentuan juga sih, mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang penting di tangan lah ya. Di tangan lah, jangan di kaki. Atau di kaki. Kalau di kaki nanti disangka deker untuk main bola. Nah, kan apalagi di muka, nggak bisa ngelihat jalan. Lalu kemudian ada topinya. Ini topinya bagus kok. Topinya putih ya? Topinya putih. Kalau kaos nggak ada kaos? Kaos nggak ada. Ya, jadi bebas kaos ya. Topi dan handband. Itu diwajibkan setiap mereka datang ke rumah menggunakan atribut itu. Diwajibkan. Ya. Sebagai identitas. Satu lagi. Ada juga tanda pengenal. Oh, ID card. ID card. Ini tanda pengenal PPDP. Jadi PPDP nanti yang datang dari rumah ke rumah untuk coklit harus menggunakan atribut sebagai tanda pengenal. ID card. Ya. Nah ini tanda pengenalnya, ada nama lengkap, nomor handphonenya juga ada. Ada ya. Ini jangan khawatir, masyarakat Karawang semua tugas PPDP itu dilengkapi dengan atribut itu, termasuk identitasnya. Jadi karena gini kan, di tengah pandemi ini mungkin masyarakat tertentu ada yang dia agak membatasi diri ya, orang luar datang. Tapi kalau petugas PPDP itu mohon diterima dengan baik. Iya dong, harus terima. Karena itu mendata hak pilih kita juga. Iya. Ya. Kemudian PPDP yang datang ke rumah ya, untuk mencoklit pemilih ini harus menggunakan atribut ini. Yang biar dikenali ya, dan sebagai siapa datang. Khawatirnya ada sesuatu hal. Dan bisa difoto juga kalau memang diperlukan. Identitas PPDP di foto aja. Kalau bisa ke rumah ya, boleh kan bisa foto ID card-nya. Boleh, sangat boleh. Terbuka gitu. Sangat boleh. Karena memang sekarang sebetulnya sih petugas PPDP ini biasanya sih udah dikenal oleh warga juga. Betul, karena PPDP itu berasal dari RT, RW, atau warga masyarakat di sekitar. Jadi nggak asing juga, orang-orang memang sudah kita kenal. Nah, cuman ini mungkin barangkali ada masyarakat yang dia jarang keluar rumah atau pendatang baru gitu ya, didatangi PPDP yang mungkin belum dia kenal. Ini salah satu atributnya yang digunakan, jadi pakai topi, pakai handband, dan ID card. Kaosnya tidak termasuk. Ini kelasnya sponsor dari KPU Cianjur atau KPU Cianjur. Cuma yang lainnya belum semua. Nah ini kalau kaos coklat ini? Coklat ya. Pas coklat digunakan di tanggal 18 Juli kemarin.
Oke, kira-kira apa lagi nih Kang Ihsan yang perlu disampaikan kepada masyarakat Karawang? Tadi penyusunan dari pemutahiran data sudah sampai ke DPT, kemudian proses coklit juga sudah, jumlah TPS sudah disampaikan, jumlah pemilik tanah sudah disampaikan. Nanti secara singkat kita juga akan sampaikan data-data yang disampaikan di website kita kpu.karawang.go.id. Nanti di deskripsi kita sampaikan linknya lah. Terus apa lagi kira-kira? Apalagi ya, yang penting pastikan nama warga Karawang semua, ya, nama diri Anda sendiri itu masuk dalam daftar pemilih sebagai pemilih nanti di tanggal 9 Desember 2020. Artinya sekarang kan prosesnya masih coklit ya, jadi masih panjang. Nah ini kita sih inginnya masyarakat Karawang juga punya partisipasi untuk memastikan bahwa mereka bisa terdaftar sebagai pemilih. Karena biasanya nih Kang, pengalaman kita di pemilu kemarin itu jauh-jauhnya masyarakat abai lah ya, acuh dalam tanda kutip. Tapi mendekati hari H, pada saat DPT sudah terbentuk, sudah terkunci, banyak yang kok saya nggak masuk daftar pemilih gitu. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Harapan kita sih dari sekarang, dari mulai proses coklit, terus pembentukan penyusunan DPS itu bisa sama-sama aktif, sama-sama aktif gitu ya. Terus juga tanyakan kalau memang belum dicoklit, tanyakan aja ke RT setempat mungkin ya. Ke RT bisa. Ke PPS di desa juga bisa. Karena kan prosesnya masih panjang. Sampai tanggal 13 Agustus. Jadi kalau memang mendekati batas akhir belum dicoklit juga, langsung aja ke RT. Oh iya, karena dari tanggal 13 itu langsung disusun daftar pemilih itu nanti sampai tanggal 29 Agustus untuk DPS. Untuk DPS, pemilihan DPS. Jadi masih bisa ada waktu ya. Ya, jadi untuk masyarakat Karawang ini sekali lagi kita informasikan, mumpung prosesnya masih panjang, dari sekarang dipastikan aja bahwa kita terdaftar sebagai pemilih. Karena kalau sudah terbentuk menjadi DPT agak sulit masuknya kan ya, agak sulit. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang diobrolkan, kita juga bingung temanya apa lagi ini. Kayaknya udah semua dibahas ya. Udah semua dibahas mulai dari penyusunan dan pemutahiran data pemilih sampai dengan proses coklit sampai pembentukan DPT. Karena akhirnya itu adalah menjadi DPT. Semua proses yang tadi Kang Ihsan sampaikan itu tidak lain untuk memastikan kita sebagai pemilih bisa menggunakan hak kita untuk memilih calon kepala daerah. Karena salah satu hak konstitusi yang bisa kita salurkan dalam demokrasi ini adalah pada saat tanggal 9 Desember besok kita bisa menggunakan hak pilih kita untuk memilih salah satu calon kepala daerah yang memang kita anggap itu sudah layak untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Karawang. Oke, warga Karawang, bincang-bincang kita sepertinya sudah cukup Kang ya. Jadi materi-materi yang tadi disampaikan Kang Ihsan mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di sini. Nanti kita juga akan bikin konten Q&A, artinya semua pertanyaan di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube di komentar akan kita kupas kembali di konten yang lain. Closing mungkin Kang Ihsan sebelum kita tutup acara ini. Oke. Warga Karawang ya, karena sekarang proses pencocokan dan penelitian, pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang tahun 2020. Dan jangan lupa kesadaran untuk berpartisipasi terhadap pilkada ini tidak hanya KPU semata, tidak hanya penyelenggara semua dari semua tingkatan ya, baik PPK, PPS sampai ke tingkat TPS, tapi kemudian juga kesadaran partisipasi memilih juga untuk semua warga Karawang. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih di 9 Desember 2020. Oke, terima kasih Kang Ihsan sudah hadir di acara ngopi ngobrol pilkada. Sama-sama Kang Imam. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat Karawang informasinya dengan baik. Amin. Jadi sekali lagi kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Bisa jawab. Oke, itu aja video kali ini.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share agar informasinya juga bisa sampai ke masyarakat Karawang yang lainnya. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe saja untuk mendapat informasi lebih cepat dari channel KPU Karawang. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.